yang hari ini datang bersuka cita. Come on, let's get up on your feet. Mari bangkit berdiri. Siap menangi buat Tuhan kita. Are you guys ready? Come on. Come on every voice. Let's sing. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Amin. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Hey, oh, 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 oh. Mari goyangin pundak kalian guys. Oh, 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 oh. Mari naikkan pujianmu. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasamu dinyatakan bagi yang mengasihinya. Come on. Bukan walau dunia tak ambegai, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa. Mari yang bersuka cita. Bukan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Mana tepuk tangannya buat Tuhan kita lebih tinggi lagi. Come on and this dude. Yay. Yang bersuka cita karena-Mu Yesus. Are you guys ready to dance? Come on. Hey. Oh, 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 Terima kasih Yesus. Hey. Mana suaranya? Mereka suaramu lebih dahsyat lagi. Come on. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Haleluya. Apapun keadaan kami, kau bersuka cita. Hey. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya, nyata kuasamu, nyata kuasanya atasku. Oh, 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 oh. Come on, come on. Haleluya. Soal-soal bagi nama-Mu Tuhan. Wow, shalom Edison. Glad to see you guys again. Ada sukacita hari ini teman-teman. Coba aku mau lihat dulu nih yang sukacita. Boleh kita sama-sama lambaikan tangan kita. Haleluya. Aku percaya kita pasti sudah siap untuk memuji Tuhan. Kita pasti di sini sudah rindu untuk memuji Tuhan. Amin. Woo. So let's praise Him in this place, guys. Hey. Woo. Every day in hope we rise, we speak Your name, we live our lives, tune our heart into Your being. Where we walk, there You be, with fire
glory is breaking through the night. Come on! You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, my light shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, my light shining through me every day. Woo! We believe in you, Jesus. Hey! Come on, you guys, sing. Hey! You reign within me, reign within me. You're in my heart forever. You reign within me, reign within me. You're in my heart forever. Amen. Woo! Wanna praise you forever in our life, Jesus. Woo! Come on, Edison, sing it. With fire in our eyes, our lives align. Your love untamed, that's blessing now. Your streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. Here we go. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, my light shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, everybody, let's go. Woo! Hey, 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 hey. You wake within us, Jesus. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Woo! Come on, leave your hands up for Him. Hey, clap, clap. If you guys believe in Jesus, come on, sing His love is forever. Woo! Forever, forever, forever. In your love, forever, forever, forever. Come on, I want to hear it louder. Forever, forever, in your love, forever, forever, forever. 1, 2, 3, here we go. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, my light shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, my light shining through me every day. Woo! Jump, jump. Let's go, let's go. You wake within me. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Woo! Haleluya. Siapa di sini yang percaya hanya di dalam namanya ada kuasa yang begitu dahsyat? Amin. Woo! Mari sama-sama kita nyatakan iman kita di hadapannya. Let's go. Come on. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Mari angkat tanganmu. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin.
percaya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada kekuatan untuk setiap kita. Amin. Come on and it's you. Mari kita nyanyi lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Say, Engkau yang di bumi di surga termasyhur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. And we sing one more time. Engkau yang termulia di bumi di surga termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi dengan iman, come on. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Woo! Shalom teman-teman, and welcome back to Youth News. Perkenalkan, nama aku Elin. Aku ingin menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di Endisiot. Welcome guys to Endisiot. Aku juga mau menginformasikan ke teman-teman yang belum tahu ibadah Endisiot itu ada di mana aja sih. Yang pertama, ibadah Endisiot ada di Center Park setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan kita juga tersedia ibadah Endisiot di Living World setiap hari Minggu jam 11.30 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code berikut ini. Juga melalui cash dengan cara mengambil amplop di kotak persembahan di luar ruang ibadah. Mari membawa persembahan dengan hati yang bersyukur. Bagi teman-teman yang belum join circle, boleh banget nih join circle. Gimana caranya? Nah, teman-teman bisa ke meja regi setelah selesai ibadah. Sekian Youth News minggu ini. See you and God bless you. Tuhan, kau turut bekerja di balik apa yang kau izinkan, semua untuk kebaikanku. Rancanganmu Tuhan yang terbaik. Dalam segalanya hatiku berserah, indah segalanya perbuatanmu Tuhan. Kehendakmu kerjakan dalamku, hidupku alat kemuliaan-Mu. Di balik apa
segalanya, hatiku berserah. Indah segalanya, perbuatanmu Tuhan. Kehendakmu kerjakan dalamku, hidupku alat kemuliaan-Mu. Dalam segalanya, hatiku berserah. Indah segalanya, perbuatanmu Tuhan. Kehendakmu kerjakan dalamku, hidupku alat kemuliaan-Mu. Oh, oh, dalam segalanya, hatiku berserah. Indah segalanya, perbuatanmu Tuhan. Kehendakmu kerjakan dalamku, hidupku alat kemuliaan-Mu. Dalam segalanya, hatiku berserah. Indah segalanya, perbuatanmu Tuhan. Kehendakmu kerjakan dalamku, alat kemuliaan-Mu. hidupku alat kemuliaan-Mu. Hidupku alat kemuliaan-Mu. Hidup kami alat kemuliaan-Mu. Oh. Sekali lagi berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Kami nikmati hadirat-Mu di tempat ini, Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami, merawat setiap kami. Kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sama-sama berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kau yang memampukan setiap kami untuk melakukan segala perkara di hidup kami, Yesus. Kau menggenggam tanganku, Yesus, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
Saudara yang berdiam diri, mari bilang terima kasih sama Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah-Mu selamanya. Engkau ditinggikan, nama-Mu yang termulia. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Kami mau melekat dengan pribadi-Mu Yesus. We can put our trust and hope in You alone. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami, Yesus. Kami mau mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Because there's nobody else that we can depend on like Jesus. So come on now. Let's thank Him for that today. Let's thank Him for who He is and what He's done. Yang mengasihi Tuhan. Mari angkat pujian ini, naikkan tanganmu, naikkan pujianmu, sembahmu. Mari menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Come on church. Ku terhubung denganmu, bahwa kami melekat dengan hati-Mu. Kami gak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Kami butuh tangan-Mu menggenggam hidup kami. Yes Lord. Yang berdaulat atasku. Mari sekali lagi nyatakan. Ku terhubung denganmu, bahwa kami selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Kami naikkan sembah kami. Come on and sing. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu yang berdaulat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari semuanya angkat tangan kita. Kita arahkan hati kita Tuhan sore hari ini. Semua hanya tentang Engkau Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami ada di ruangan ini hari ini. Semua hanya tentang Engkau. Biarkan kami boleh arahkan setiap hati kami, setiap keberadaan kami, setiap nyanyian kami. Karena kami tahu Tuhan Kau mengasihi kami. Karena kami tahu Engkau Bapa kami yang baik. Perbuatan-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Membuat kami kembali terhubung dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu. Sekali lagi teman-teman, apapun kondisimu hari ini, sore hari ini, kalau engkau datang dengan keadaan hati yang tidak baik,
Mungkin hari ini engkau gak sungguh-sungguh ingin beribadah. Mari hari ini datang kepada Tuhan. Bawa hatimu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami bawa mau hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami yang terbaik. Kami bawa yang terbaik. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang daulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang daulat atasku. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi Bapak, biarkan sore hari ini kami di tempat ini dengan sikap hati yang benar. Karena kami tahu Tuhan, Kau sudah lebih dulu mengasihi kami. Karena kami semua ada di sini, karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak buat hadirat-Mu dalam pujian penyembahan. Kalau sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Biarkan Kau boleh berbicara buat setiap kami hari ini. Secara spesial, secara khusus Kau berkati materi, Kau berkati hamba-Mu. Biarkan hari ini firman yang boleh kami dengar, boleh mengubah hidup kami, boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silahkan duduk. Nanti Jason temenin saya. Merasa terhormat saya hari ini ditemani oleh Jason Timothy, ya, music director dari NDCY teman-teman. Berperan penuh dari lagu Inilah Rinduku dan Rock of Ages. Ya, terima kasih, terhormat sekali. Ya. Oke, teman-teman udah masuk bulan Desember nih, udah mau liburan ya, udah benar-benar vibes-nya beda banget ya. Saya percaya ada sukacita Tuhan. Mungkin kalau hari ini ada yang nggak bisa datang juga ya, nggak terlalu rame, it's okay, nggak apa-apa ya. Karena mungkin udah ada yang liburan, ada yang sedang prepare something. Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu yang spesial. Di bulan ini kita punya tema Discovering Christ in Christmas. Ya, dan saya ingat waktu saya belum bertobat di mungkin SMP kali ya. Saya paling seneng kalau lagi momen Natal ini suka lewat di gereja ya dekat kompleks saya. Ada lagu-lagu malam Natal ya, Malam Kudus, terus lagu Jingle Bell dan sebagainya. Seneng banget lewat dan sampai akhirnya bertobat, bisa ikut ibadah langsung, bisa terlibat semuanya dalam ibadah Natal, luar biasa. Tapi tema ini benar-benar berbicara secara khusus. Kenapa? Karena seringkali kita menjadi lupa nih sama esensi dari Christmas itu sendiri. Saya diberkati dengan tema ini secara pribadi ya, karena kadang-kadang saya juga suka lupa. Pas masuk Desember tuh udah mulai ingetnya liburan aja, udah mau lepas semua pekerjaan, udah mau tinggalin semua kegiatan kita. Ada yang udah punya planning mau keluar kota, keluar negeri, ada yang mungkin di circle, ada yang udah mau Christmas dinner, ngumpul dengan family ya. Yang kerja mungkin ya, dapat THR ya. Ada yang 2 bulan gaji, 3 bulan gaji, gila langsung jadi orang kaya kan bulan Desember. Mau beli barang yang udah diincer lama kayak bisa, kayak beda banget lah di bulan Desember ini. Mall ya semuanya vibes-nya beda banget dan rame banget. Nah kadang-kadang kita suka lupa teman-teman esensi dari Christmas itu sendiri, dari Natal. Dan di bulan ini kita mau belajar, kalau di minggu lalu kita udah belajar dari Ko JJ tentang Immanuel. Hari ini judul khotbah saya adalah Discovering the King of Peace. Kita mau ngelihat bahwa Yesus Tuhan kita lahir ke dunia sebagai Raja Damai. Apa yang Dia kerjakan di dalam kita? Kita baca dulu Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah di dalam ayat ini kita melihat bahwa Yesus disebutkan sebagai Raja Damai teman-teman. Dan luar biasanya bahwa kehadiran Tuhan ke dunia ini Dia membawa kedamaian bagi dunia yang sudah rusak.
dan membawa kebahagiaan, kedamaian sejati buat setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu hari ini dengan cepat saja kita mau ngeliat apa sih yang Tuhan kerjakan. Karena kalau kita bilang ada seseorang kita sebutkan dia raja masak, artinya dia mungkin bisa masak banyak hal. Dan setiap masakan yang dia buat tuh selalu mungkin luar biasa. Nah, Yesus sebagai raja damai, apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita? Apa yang dikerjakan bagi dunia, teman-teman? Hari ini kita mau belajar. Ada 3 hal. Yang pertama, apa yang dikerjakan Tuhan sebagai raja damai? Yang pertama adalah damai dengan Tuhan. Pertama-tama kita mesti tahu dulu nih, bahwa setiap kita manusia, kita pernah berada dalam satu momen, kita terputus dari Allah karena dosa. Kita semua manusia berdosa, kita terputus hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan mendamaikan kita dengan Allah lewat dirinya sendiri. Damai yang pertama yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita adalah ketika dia mendamaikan, dia bawa damai, dia mendamaikan diri kita dengan Allah. Dan ini bicara tentang kita reconnecting with God. Yang tadinya terputus karena dosa, yang tadinya terputus karena setiap kesalahan kita nggak ada jalan lain selain lewat dia, kita menjadi reconnecting, terhubung kembali. Roma 5 ayat 1 sampai 2 berkata gini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di sini kita melihat setiap orang yang percaya kita dibenarkan karena iman dan kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Hal pertama yang mesti kita pegang, yang mesti kita pahami adalah kita diperdamaikan dengan Allah bukan karena usaha kita sendiri. Sekali lagi, kita bisa damai dengan Tuhan bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib buat menebus setiap kita. Karena itu kelahirannya ini begitu luar biasa. Kita tahu teman-teman waktu Tuhan datang, lahir ke dunia, dia punya misi khusus, maksud yang mulia, yaitu untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia dari dosanya, dan membuat kita kembali terhubung. Contohnya ketika mungkin ada orang yang sedang berhutang, ya dia nggak bisa bayar, terus saya melihat, saya punya beban, saya mau bayarin hutangnya. Saya datang, saya bayarin hutangnya, lunas. Momen yang penting itu mungkin, waktu saya bayarin itu mungkin momen yang penting. Tapi momen yang nggak jauh lebih penting adalah waktu saya memutuskan, saya mau tolong orang itu juga penting. Kelahiran Tuhan itu bicara tentang awal, ketika dia memutuskan rencana dia di awal, kedatangan Tuhan ke dunia lewat kelahirannya. Karena itu kita melihat Christmas ini sebagai sesuatu yang luar biasa di mana Tuhan mengambil keputusan pertama-tama untuk memulai maksud yang mulia, untuk membawa perdamaian, mendamaikan kita dengan Allah, teman-teman. Satu kali waktu Tuhan Yesus ada di hadapan Pilatus, waktu dia mau disalib, ya. Tuhan Yesus bilang sama Pilatus gini, kerajaanku bukan dari dunia ini katanya. Lalu Pilatus bilang, jadi kamu bilang kamu raja. Kita lihat dalam Yohanes 18 ayat 37 teman-teman. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, kata Tuhan. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Jadi dia lahir, dia ada di dunia untuk menjadi raja, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kita melihat dalam terjemahan The Living Bible, bilang gini, I was born for that purpose, and I came to bring truth to the world. All who love the truth are my followers. Jadi bukan yang berasal dari kebenaran, ini maksudnya adalah setiap kita yang mengasihi kebenaran, adalah pengikut Tuhan. Siapa kebenaran itu? Dia adalah Kristus sendiri. Dia adalah Yesus sendiri. Siapa yang mengasihi kebenaran itu, siapa yang mengikuti kebenaran itu, He is my followers, kata Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia dengan satu maksud. Dia mau bawa kebenaran itu sebagai raja yang luar biasa, dia mau membawa kebenaran itu. Dan Yesus lahir ke dalam dunia ini, dia mau kita hidup, kita mengerti. Karena Tuhan datang selain mendamaikan kita, dia juga mau kita mengenal kebenaran itu dan dia mau kita hidup di dalam kebenaran itu. Jadi hari ini kalau kita bilang kita percaya Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita, buktikan dong lewat kehidupan kita.
lewat kebenaran kita. Karena Tuhan bilang dia datang ke dunia dengan satu tujuan untuk bawa kebenaran. Dan siapa yang mencintai, mengasihi kebenaran itu, mengikuti kebenaran itu baru disebut anak-anak Tuhan. Kalau kita bilang hari ini kita anak-anak Tuhan, sekali lagi teman-teman, kita mesti hidup dalam kebenaran. Kita jengkel gak sih kalau misalnya nih kita konflik sama orang nih, terus kita udah damai nih sama dia, udah beres lah. Tapi dia ngelakuin hal yang sama lagi minggu depan, terus damai lagi, terus minggu depan dia ngelakuin hal yang sama lagi, jengkel gak sih? Tanpa sadar kita suka ngelakuin hal yang sama loh sama Tuhan. Tuhan udah beresin semuanya, dia udah damaikan, udah selesai semuanya. Tapi seringkali kita gak hidup dalam kebenaran, kita masih setengah-setengah. Kita bukan followers yang sejati. Karena kita gak hidup dalam kebenaran. Ada satu kisah yang saya mau ceritain yang luar biasa. Di dalam Alkitab, seorang raja bernama Manasye. Bagaimana dia menunjukkan pertobatannya bagi Tuhan. Raja Manasye ini teman-teman singkat aja, dia melakukan apa yang jahat banget di hadapan Tuhan. Dia mendirikan patung-patung berhala, bukan cuma itu doang. Bahkan dia taruh di dalam rumah Tuhan. Dan dia minta semua orang untuk menyembah berhala itu. Bahkan dia mengorbankan anaknya. Disembelih, dikorbankan buat berhala. Dan satu kali Tuhan izinkan ada orang-orang yang menyerang dia sehingga dia terdesak. Lalu Manasye, dia mulai datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dalam bertobat. Kita mau belajar dari Raja Manasye ini. Bagaimana dia benar-benar mengerti, berdamai dengan Allah. Sekali. Dia ngerti, gak setengah-setengah. 2 Tawarik 33 ayat 12 sampai 13 bilang ini. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Dan setiap pertobatan, setiap kehidupan dalam kebenaran harus ditunjukkan dalam tindakan yang nyata. Saya rindu makanya setiap kita di Natal ini, kita ambil keputusan teman-teman, supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Bosan gak sih setiap akhir tahun kita bikin resolusi, semua dosa kita evaluasi. Tapi mau gak di momen Natal ini kita benar-benar mau ambil sungguh-sungguh. Seperti Manasye, dia benar-benar mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Lihat ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Dia lakukan dengan perbuatan dia. Ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan. Dan di Yerusalem. Dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan. Mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Mau gak kita tunjukin? Kadang-kadang kita gak berani bayar harganya teman-teman. Mahal banget. Apa yang Manasye lakukan luar biasa. Dia buang semua patung berhala. Dan dia beribadah kepada Tuhan saja. Sekali lagi di akhir tahun ini. Di momen Natal ini. Kita mau menemukan Kristus, dia sebagai Raja Damai yang sudah mendamaikan kita. Bukan kita bersyukur Tuhan terima kasih, Tuhan sudah mendamaikan. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam kebenarannya. Inilah yang Tuhan mau. Dan kadang-kadang waktu kita mau berdamai dengan Tuhan teman-teman, kita perlu kesungguhan dan effort yang sangat-sangat tinggi. Satu kali ada seorang wanita berdosa yang datang sama Tuhan yang ngurapin kakinya dengan minyak wangi, tahu ya? Tapi tahu nggak teman-teman, sebelum itu Tuhan bilang gini, ada orang Farisi namanya Simon, dia bilang gini, Simon ada orang yang utangnya 500 dinar, satu orang lagi 50 dinar. Utangnya udah dibebaskan, yang mana yang paling mengasihi? Yang 500 dong, kata Simon. Lalu Tuhan bilang, dalam Lukas 7 ayat 44 sampai 46 berkata gini, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Teman-teman, berapa yang Tuhan udah tolong buat kita? Apakah kita orang yang 500? Apakah kita orang 50? Kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita cuma ngerti Tuhan udah selamatin kita, tapi kita nggak hidup dalam kebenaran. Kita nggak punya effort. Makanya saya bersyukur kalau hari-hari ini ada banyak orang yang mau melayani Tuhan, kasih yang terbaik bagi Tuhan, karena dia ngerti apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupnya. Hari ini damai yang Tuhan kerjakan yang pertama, mendamaikan kita dengan Allah. Dan Tuhan mau kita hidup dalam kebenarannya. Ada amin? Yang kedua, Tuhan mau kita hidup damai dengan sesama. Efesus 2 ayat 14-16 kita baca, teman-teman saya akan bacakan buat teman-teman semua. Karena dialah damai sejahtera kita,
yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Teman-teman, konteks di sini saya mau kasih tahu. Ada orang Yahudi dan non-Yahudi. Ada banyak hukum Taurat yang mengatur. Dan secara spesifik memang hukum Taurat dikhususkan bagi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Jadi bangsa Israel ini punya kayak pandangan bahwa orang-orang yang di luar bangsa Israel tuh gak masuk anugerah Tuhan, bukan bangsa pilihan Tuhan. Seperti terpisah. Jadi mereka ada yang bilang bahwa oh aku adalah bangsa yang bersunat, engkau bukan bangsa yang tidak bersunat. Jadi dibedakan. Dan Rasul Paulus bilang waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib, dia membawa damai dengan sesama. Artinya apa? Gak ada lagi perbedaan, dipersatukan dalam tubuh Kristus. Yang tadinya ada tembok pemisah, ada perseteruan, ada yang bilang, kamu orang non-Yahudi, aku Yahudi. Kamu orang yang bersunat, aku bukan orang yang bersunat. Kamu gak pantas, kamu gak layak. Akulah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan hancurkan tembok pemisah itu, perseteruan itu. Karena itu gak ada lagi orang Yahudi. Gak ada lagi orang non-Yahudi, gak ada lagi orang yang bilang kamu bersunat, tidak bersunat. Makanya waktu Yesus ada di dunia, ahli Taurat yang benar-benar tahu Taurat bilang, makan dengan orang berdosa gak boleh lah. Makan gak cuci tangan gak boleh lah. Karena banyak aturan yang menjadi tembok pemisah itu. Dan ketika Tuhan datang ke dunia, dia menghancurkan tembok pemisah itu. Damai dengan sesama, gak lagi diatur sama hukum-hukum, aturan-aturan adat istiadat. Tapi ngomong tentang kasih teman-teman. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengasihi orang berdosa, duduk dengan orang berdosa. Dia gak pentingin lagi makanan, gak pentingin lagi cuci tangan, yang penting tentang kasih terhadap sesama. Dan di bagian yang kedua ini teman-teman, saya mau kita ngerti damai yang Tuhan kerjakan yang kedua. Tuhan mau kita juga punya damai dengan sesama. Tembok pemisah yang Tuhan hancurkan itu melambangkan apa? Makanya hari ini kita harus mengasihi sesama kita tanpa membedakan mungkin masalah ras, mungkin suku, ekonomi, mungkin status sosial dan sebagainya. Tuhan mau kita mengasihi orang-orang. Dan Rasul Paulus mengerti tentang ini dan dia menyatakan bahwa kita juga harus lakukan. Dia menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 5 ayat 18 berkata gini, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi inilah tugas kita teman-teman. Tembok pemisah itu dihancurkan supaya nggak ada lagi perbedaan. Tuhan mau setiap kita bisa mengasihi sesama tanpa membedakan apapun, aturan apapun. Makanya kenapa selama Yesus ada di dunia pelayanannya, dia ingetin kita untuk jadi terang lah, kasihilah sesamamu lah, ya jadilah garam. Sampai waktu Tuhan Yesus mau naik aja dia bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kalau misalnya memang ini dia tidak mau lakukan, ya udah cukup aja. Kita diam aja udah. Oh aku udah terima kedamaian, udah terima keselamatan, gak perlu mengasihi sesama. Tapi Tuhan Yesus mau kita pergi dan mengasihi sesama. Jadi hidup damai dengan sesama ini bukan berarti kita gak konflik dengan siapapun. Ada banyak orang mungkin berpikir gini, aku gak punya konflik kok sama siapapun. Aku damai kok dengan sesama. Artinya mungkin kamu di rumah aja gitu, nggak sosialisasi, menghindari konflik sama teman, pokoknya ada konflik ya udahlah. Bukan itu maksudnya Tuhan. Justru Tuhan mau kamu berbaur dengan dunia, kamu membawa kedamaian bagi dunia. Tuhan mau kita menjadi terang, Tuhan mau kita jadi garam, Tuhan mau kita berasa teman-teman. Nah hari ini coba kita sama-sama menangkap pesan ini. Tuhan sebagai Raja Damai ada dalam kita, Dia mau kita membawa damai ini di tengah-tengah orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Satu kali saya punya konflik dengan orang tua teman-teman, ya mungkin saya pernah cerita juga. Orang tua dari kecil tuh keras banget, ya. Saya pernah mengalami di mana konflik sedikit aja, bawaannya suruh pergi dari rumah lah, ya. Suka bercandanya suka lewatan, usir dari rumah. Saya pernah ngekos juga 3 bulan, akhirnya benar-benar saya nekat teman-teman ya. Dia kira saya nggak berani kali ya. Dia usir, saya pergi benar-benar. Saya pergi, wes. Tapi susah gua. Ya. Ya udah, tapi ya udah pernah ngalamin itu gitu. Dan untuk damai dengan mereka tuh kayak nggak bisa. Bahkan ketika saya bertobat pun saya ngerasa masih nyimpen sesuatu yang saya nggak bisa ampunin. Tapi saya ngerti gitu, waktu
Saya bertumbuh dalam Tuhan waktu saya tahu ada damai Tuhan yang mengubah hidup saya, yang tinggal dalam saya. Dan saya ngerti Tuhan mau saya mengasihi sesama, termasuk papa saya, termasuk mama saya juga. Hari ini mungkin ada banyak orang-orang yang sedang konflik dengan papa mamamu. Tuhan mau kamu damai dengan sesama, termasuk your parents, termasuk teman-teman kamu hari ini. Saya pernah ngomong ya, saya nggak punya budaya tuh kalau, saya nggak tahu ya teman-teman ya, kalau ada apa-apa tuh ngomong sama orang tua. Ngomong gak sih kalian? Kayaknya kebanyakan diem ya. Maksudnya bisa gak gitu kalau kalian punya masalah tuh bilang, Pak aku mau ngomong Pak, duduk makan ngobrol gitu. Ada gak yang kayak gitu? Kalau ada itu bagus banget. Saya gak punya budaya seperti itu, tapi saya beranikan diri waktu itu sambil nangis-nangisan. Saya ngomongin semua, tawa aja lu Je. Sambil ngomongin semua kekecewaan saya ngomongin. Saya ada banyak kepahitan teman-teman. Kepahitannya apa? Waktu saya lulus SMA, saya gak bisa kuliah karena gak punya biaya. Saya nyalahin mereka. Gara-gara lu sih ya, gak bisa biayain dan sebagainya. Saya harus pontang-panting, kerja dulu, ngumpulin uang, kuliah, dan semua hal-hal buruk yang saya alamin, saya nyalahin mereka. Gak damai banget, gak bisa, boro-boro damai. Saya pelayanan gak, masih pelayanan. Tapi benci banget sama mereka. Gak ada damai dengan sesama. Termasuk orang tua saya. Sampai satu kali dengan nangis saya bilang gini, dulu Papa tahu nggak, Mama tahu nggak, ini sambil teriak, ini saya ngomong kecil aja nih. Ini sambil teriak tapi, sambil marah-marah. Dulu waktu lulus SMA, gak bisa kuliah. Gara-gara papa ini, wah saya ngomongin semua kesalahannya, dia main judi, dia habiskan uangnya dan sebagainya. Saya keluarin semua, jadi orang tuh suka kasar, ngatain orang, suka usir orang. Gak berpendidikan, kurang ajar banget ya. Tapi saya keluarin semua, akhirnya saya minta maaf terakhir. Tapi hari ini saya minta maaf ya. Mungkin kalau semuanya gak terjadi seperti itu, saya gak jadi hari ini. Waduh, mereka juga nangis. Baru kali itu saya ngeliat papa saya nangis. Papa saya orang yang keras teman-teman ya. Adiknya aja meninggal ditusuk orang di jalan karena berantem. Jadi hidup dia tuh keras banget. Ya hanya lulusan SD, jadi apa yang kamu expect gitu loh. Kamu berharap apa dengan seorang papa yang seperti itu? Gitu. Apakah dia bisa jadi papa yang baik, yang mengayomi? Gak bisa. Hidup di jalanan, adiknya tusuk orang. Jadi saya juga memahami dia gitu. Saya gak expect banyak dan saya mengampuni dia dan saya damai. Saya tahu damai yang Tuhan sudah taruh. Saya mau berikan kepada family saya dan Tuhan mau kita juga lakukan hal yang sama. Matius 5 ayat 9 berkata gini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi hari ini jangan berdiam diri teman-teman. Ya Tuhan mau kita menjadi damai dimanapun kita berada. Kita harus mengasihi sesama kita. Yang terakhir, Raja damai, apa yang dia kerjakan? Yang ketiga, damai dengan diri sendiri. Ya Tuhan Yesus sebagai Raja damai, dia juga mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Setiap kita teman-teman manusia, kita punya satu problem yang paling penting yang Alkitab ngomong. Kenapa? Kita tinggal di dalam daging. Dan firman Tuhan bilang daging kita tuh lemah. Banyak kekurangannya, bisa capek lah, cepat ngantuk lah, bisa sakit dan sebagainya. Gampang terpengaruh lah, ya. Punya nafsu duniawi yang gampang mau kita jatuh dalam dosa dan kita lemah. Tapi itu semua memang Tuhan ciptakan seperti itu, kadang-kadang kita jadikan itu sebagai sesuatu penghalang kita. Sehingga kita gak jadi damai gitu. Setiap kelemahan-kelemahan yang ada pada kita melihat itu sebagai sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Sehingga seringkali kita membenci diri kita sendiri. Ya ada satu pepatah yang bilang ini, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ada seorang filsuf dari ahli strategi perang yang Sun Tzu, dia bilang ini, jika kamu mengenal musuhmu dan mengenal diri kamu sendiri, maka kamu tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran ke depan. Maksudnya apa sih? Kadang-kadang kita belum beres sama diri kita sendiri nih. Kita gak kenal siapa kita gak kenal siapa diri kita. Tapi ahli perang ini bilang ini, waktu kamu tahu siapa kamu, waktu kamu tahu siapa musuh kamu gak perlu takut sama apa yang di depan. Kadang-kadang musuh terbesar tuh diri kita sendiri. Kita susah buat damai sama diri kita sendiri. Jujur teman-teman, saya juga ngalamin. Saya susah banget damai dengan diri saya sendiri. Dan kadang-kadang setiap orang yang gak bisa damai dengan diri sendiri disebabkan karena pengalaman yang mungkin gak enak. Pengalaman pahit, berantem sama bokap, ya. Hatinya penuh luka, merasa kadang-kadang gak berguna, dikatain terus bodoh, blow on, bego, gak bisa apa-apa ya. Ngerasa gak berharga, gak punya orang yang kayak peduli sama kita. Kita ngerasa orang semua gak care. Kita merasa gak dikasihi. Kita
nggak pernah puas sama hidup kita. Kita nggak pernah benar-benar ngerasa happy dalam hidup kita. Karena kita lebih sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan damai yang ketiga ini Tuhan mau damai yang ada pada kita. Supaya kita bisa damai dengan diri kita sendiri. Lihat, Raja Damai itu tinggal dalam kita teman-teman. Dia sudah mendamaikan kita dengan Tuhan. Dia membuat kita bisa mengasihi sesama. Kadang-kadang kita sama orang suka baik ya. Orang tuh jahat sama kita gampang maafin, ya udah gak apa-apalah. Tapi sama diri kita sendiri kadang-kadang kita jahat loh teman-teman. Kesalahan kecil aja kita benar-benar marahin diri kita sedemikian rupa. Kita gak terima sampai kita kata-katain diri kita bodoh dan sebagainya. Kalau sama orang lain kita mudah banget. Hari ini yang ketiga ini kita mau belajar. Tuhan mau kita juga damai dengan diri kita sendiri. Kolose 3:15a berkata gini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kata memerintah di sini bicara tentang mengatur, mengendalikan dan memulihkan. Bukan artinya mood kita Tuhan yang atur, bukan. Ya Tuhan kita bisa happy, semua Tuhan yang atur, bukan. Tapi memerintah dalam hati kita tuh ngomong apa sih? Tentang emotional peace, kedamaian emosional. Tuhan yang memerintah, biarin Tuhan yang mimpin. Waktu kita sakit hati, waktu kita terluka, waktu kita kecewa, biarkan Tuhan yang pimpin, memerintah. Sakit hati kita, Tuhan yang pulihkan. Ada damai dalam diri kita. Kadang-kadang kita gak bisa mengampuni diri kita sendiri. Karena kita gak membiarkan Tuhan memerintah dalam hati kita. Kita membenci diri kita sendiri. Karena kita gak membiarkan Tuhan memerintah dalam hati kita. Ada banyak hal yang gak bisa kita ubah teman-teman. Masa lalu kita gak bisa kita ubah. Ya, setiap orang punya masa lalu. Mungkin orang tua kita gak bisa ubah. Ya, semua yang udah lewat kita gak bisa ubah. Kondisi keluarga kita hari ini kita gak bisa ubah. Ya. Dan ada banyak hal yang kita gak bisa ubah. Dan Pastor Rick Warren pernah berkata gini, the only way to overcome something in life is to simply accept them. Peace comes when I accept the things in my life that cannot be changed. Dan step pertama kalau teman-teman mau damai dengan diri sendiri, terima dulu. Apa yang semua yang terjadi dalam hidup kita, engkau mesti terima itu. Rick Warren pernah mengalami hal yang sangat berat dalam hidupnya. Dan dia gak bisa terima semuanya. Tapi dia ngomong statement ini, simply accept them. Dan waktu dia bisa terima itu semua, sesuatu yang gak bisa diubah lagi. Sesuatu yang gak bisa dibalikin lagi. Dan dia bilang ini adalah prinsip dari sebuah penerimaan. Ini prinsip dari submission, ini prinsip dari berserah. Gak mudah teman-teman, ya, gak gampang memang. Tapi setiap kali kita bergulat, ya, kalau kita ngomong terus, ini gak adil, kenapa begini, kenapa begitu, ya. Kita gak akan pernah bisa damai dengan diri kita sendiri. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang namanya Musa, dia sangat problematik teman-teman. Dia pernah ngebunuh orang, ya. Dia pernah jadi luntang-lantung pergi, ketakutan, ngambil istri juga dihujat karena mengambil istri dari orang Kus. Problematik banget. Tuhan suruh dia balik lagi ke tempat di mana dia membunuh. Bayangin teman-teman, tempat kita buat salah nih, Tuhan suruh balik lagi, problematik banget. Tuhan bilang, sampai dia beralasan semuanya, aduh Tuhan aku gak bisa ngomong lah, gak bisa inilah. Dia banyak banget, dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Dia gak tahu Tuhan yang ngomong, Tuhan yang minta. Tuhan akan menyertai. Kadang-kadang teman-teman, kita gak bisa damai dengan diri kita. Karena pengalaman dan kita gak bisa lepasin itu. Accept them, terima itu. Banyak hal yang kita gak bisa ubah. Yeremia 29 ayat 11 berkata gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada sesuatu yang bisa kita ubah teman-teman. Yaitu diri kita sendiri. Rasul Paulus juga problematik teman-teman ya. Dia punya pengalaman ngebunuh banyak orang-orang Kristen. Waktu dia mau mulai pelayanan, waktu Tuhan panggil, itu banyak rasa bersalah. Aduh apa kata orang ya. Orang pasti benci gue ya. Gue dulu tuh ngebunuh orang Kristen, nyakitin. Banyak cacian, banyak makian dalam pelayanannya. Dia mungkin kalau dibilang ada orang yang benci sama diri dia sendiri, mungkin Rasul Paulus pantas banget. Kalau kita sebut ada orang yang mungkin bisa kecewa sama dirinya sendiri, Rasul Paulus sangat pantas untuk kecewa sama diri sendiri. Tapi dia bilang teman-teman dalam Filipi 3:13 dia berkata, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
Hari ini terima teman-teman. Stop benci diri kita sendiri. Saya pernah juga benci sama diri saya sendiri. Tapi saya tahu sekali lagi ada damai Tuhan. Tuhan mau saya mengasihi orang lain, bahkan mengasihi diri saya sendiri. Saya undang pemain musik, WL Singer untuk maju ke depan. Saya tutup dengan ayat terakhir teman-teman dalam Filipi 4 ayat 6 dan yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inilah kuncinya teman-teman. Jangan khawatir. Hari ini mulai nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika engkau menerima semua yang terjadi dalam hidup kamu, engkau selalu menyatakan itu kepada Allah. Mengucap syukur, berdoa. Tuhan akan pelihara hati dan pikiran kita. Ada damai dalam diri kita. Hari ini sekali lagi teman-teman gak mudah. Kita mungkin cuma tahu sebatas Tuhan sudah damaikan kita dengan Dia lewat karya di atas kayu salib. Tapi gak berhenti dari situ. Tuhan mau kita juga membawa damai ini kepada sesama. Karena itu kasihlah sesama kita. Kalau hari ini di akhir tahun ini, di Natal ini ada konflik mungkin di keluarga kita sama teman-teman, hari ini beresin. Dan yang lebih penting lagi, beresin konflik dengan diri kamu sendiri. Stop judge diri kamu. Stop ingat-ingat lagi masa lalu. Tuhan mau kita berhenti. Dan biarkan damai sejahtera Kristus memelihara hati dan pikiran kita. Mari kita tundukkan kepala teman-teman, kita mau berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Jesus. Ya Tuhan. Saya tahu mungkin waktu sudah habis teman-teman, tapi saya mau mengajak setiap kita sebentar, kita mau menyembah Tuhan ya. Sebelum kita pulang, kita mau datang kepada Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan mau berbicara secara khusus buat setiap kita pribadi. Ada banyak konflik yang terjadi dalam hidup kita mungkin, yang selama ini belum pernah selesai. Kita gak ada damai dalam diri kita sendiri. Kita benci banget sama diri kita sendiri. Sehingga itu semua membuat kita sulit juga untuk damai dengan Allah. Damai dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Tapi hari ini kita ngerti lewat kedatangan Tuhan. Lewat Natal ini, Tuhan bawa damai itu buat kita. Dan Tuhan memulihkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari semua datang kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Mari semua sembah Dia, nikmati Dia teman-teman. Dan Kau dekat, Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Dan berharga. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, ya Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan. Yesus, mari saya undang kita semua bangkit berdiri.
Mari manfaatkan teman-teman beberapa menit ke depan ini. Berdoa datang kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Pulihkan, bebaskan hidupmu. Supaya engkau boleh berdamai dengan sesama, berdamai dengan dirimu sendiri hari ini. Dan berharga. Katakan sungguh besar. Mari nikmati dia. Pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarkan sore hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Engkau berjalan di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah setiap hati kami yang terluka Tuhan. Jamah setiap hati kami yang sakit hari ini. Kalau selama ini Tuhan kami seringkali membenci hidup kami. Kami gak mengerti bahwa ada damai Tuhan dalam hidup kami. Kami gak bisa mengasihi sesama kami. Hari ini biarkan Kau boleh pulihkan. Ada anugerah Tuhan yang tercurah buat kami. Terima kasih. Sekali lagi katakan, oh sungguh besar Tuhan. Semua sembah Dia. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat sore hari ini Kau berbicara secara khusus, ajar kami. Tuhan di penghujung tahun ini, di momen Natal ini Tuhan yang sebentar lagi mungkin kami akan sambut bersama-sama. Biarkan Tuhan kami boleh mengingat, kami boleh melihat bahwa Engkau datang, Kau sebagai Raja damai. Kau telah mendamaikan kami dengan Allah. Tapi Engkau juga ingin Tuhan, supaya kami boleh membawa damai ini kepada sesama kami. Khususnya bagi diri kami sendiri Tuhan. Ajar kami hari ini Roh Kudus, pulihkan kami, tuntun kami. Berikan kami sukacitamu, damai sejahteramu. Dan kami mau Tuhan mulai hari ini. Biarkan hanya damai sejahtera Tuhan yang memerintah dalam hati kami, dalam hidup kami. Kau yang memulihkan Tuhan, Kau yang mengubahkan. Kau yang menuntun dan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Kalau sebentar kami akan sudahi ibadah kami. Mungkin kami akan melanjutkan ke dalam circle. Tuhan kami berdoa, Engkau juga berkati circle kami. Urapi para circle leader dengan urapan yang khusus. Hadirat Tuhan juga nyata dalam circle kami. Engkau berkati setiap materi diskusi. Biarkan kami semua boleh lebih lagi diberkati Tuhan. Dan setelah itu juga kami mungkin akan melanjutkan kegiatan kami. Biarkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus menyertai kami. Sampai kami semua boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita mengasihi Dia, sama-sama kita katakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Happy weekend teman-teman. God bless you.